Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang sekarang itu materinya tentang corak kehidupan sosial dan ekonomi. Materi yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu, merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses serta mencakup 90% dari sejarah manusia. Sampai 12 tahun yang lalu, semua manusia hidup dengan cara berburu dan meramu. Makanan manusia purba pada masa ini tergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Itu karena pada masa ini hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup secara merata di permukaan bumi. Pada zaman PlayStation hingga Holocene merupakan puncak perkembangan hewan menyusui atau yang disebut dengan mamalia. Maka berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup manusia purba. Beberapa hewan yang diburu oleh manusia purba yang pertama yaitu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang, kerbau, kera, gajah, dan kuda nil. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba di Indonesia pada masa ini sejak manusia purba Pithecanthropus hingga manusia purba Homo sapiens bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, mengikuti pergerakan binatang buruan serta sumber air. Yang kedua yaitu migrasi atau perpindahan hewan buruan. Itu umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perubahan iklim yang ekstrim. Misalnya dari kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering. Kemudian musim hujan yang berkepanjangan sehingga lingkungan menjadi sangat dingin. Yang kedua, terjadinya bencana alam. Yang ketiga, ancaman dari hewan-hewan buas seperti hewan karnivora. Yang keempat, adanya gangguan manusia atau para pemburu hewan langka. Yang kelima, tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim lebih panas. Nah, manusia purba di Indonesia ini pada masa itu hidup dalam berkelompok-kelompok kecil. Interaksi antar anggota kelompok pada masa berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan atau isyarat yang mungkin mereka mengerti secara sederhana. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang hasil-hasil budaya. Berdasarkan hasil penelitian beberapa peneliti, apa aja sih manusia purba yang digunakan untuk melakukan berburu atau mengelola makanan pada zaman dulu? Mereka tidak berburu dengan tangan kosong, tetapi mereka menggunakan alat-alat sederhana yang telah mereka buat. Sesuai dengan perkembangan otaknya, mereka terus berpikir, mengulik bagaimana mereka bisa melakukan suatu yang bisa diburu. Nah, berikut beberapa jenis alat atau benda hasil buruan manusia purba. Yang pertama, ada kampak perimbas. Seperti yang kalian lihat di samping ada kampak perimbas. Kampak perimbas adalah sejenis kampak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Yang kedua, alat serpi atau flakes. Alat serpi pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1934
Alat-alat yang dikumpulkan dari permukaan tanah barat Laut Desa Ngebug, Sragen, Jawa Tengah. Alat-alat serpi pertama kali ditemukan bersama-sama dengan kampak perimbas atau alat batu masif lainnya. Di beberapa tempat alat serpi merupakan unsur dominan dan kadang-kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Yang ketiga, alat tulang. Pembuatan alat-alat tulang sementara ini hanya diketahui di Ngandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks manusia purba jenis Pithecanthropus soloensis, dan alat-alat lain yang ditemukan dari tanduk serpi dan batu bundar. Sekian materi yang dapat Ibu jelaskan. Nanti kita akan melanjutkan materinya di hari Selasa tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut budaya Mesolitikum. Untuk tugasnya kalian nanti akan Ibu kirimkan melalui WA. Silakan nanti kalian catat materi ini dan tugasnya kalian kerjakan, kemudian fotokan paling lambat hari Kamis pukul 14.00. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.